mempertahankan hidupnya. Dan karena dengan kebudayaan pula gitu manusia akan mampu melaksanakan tugasnya di muka bumi ini sebagai khalifah. Nah, dengan itu dengan kebudayaan pula gitu kehidupan keagamaan manusia akan tampak dan ini akan menjadi pembeda gitu antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Slide selanjutnya. Oke, nah di sini kita akan bahas sedikit aja gitu mengenai unsur-unsur budaya. Nah, budaya itu ada dua. Budaya yang mudah berubah, seperti meliputi seni, bahasa, dan teknologi itu kan akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu kemudian ada budaya yang sulit berubah. Nah, contohnya seperti agama atau sistem kepercayaan, kemudian ada sistem sosial dan sistem pengetahuan. Dan budaya juga dibedakan menjadi dua gitu, yaitu ada budaya kecil, itu culture, dan budaya besar atau Greek culture. Selanjutnya. Nah, lalu bagaimana gitu ya hubungan Islam dengan budaya gitu kan? Seperti apa sih gitu pandangan para ahli terkait hubungan antara agama dan budaya itu? Nah, di sini pertama, para ahli kebudayaan mempunyai pendapat yang berbeda gitu di dalam memandang hubungan antara agama dan kebudayaan. Nah, di sini terdapat tiga kelompok pandangan gitu ya terkait agama dan budaya. Nah, kelompok pertama menganggap bahwa agama itu merupakan sumber kebudayaan atau dengan kata lain bahwa kebudayaan merupakan bentuk nyata gitu dari agama itu sendiri. Kemudian ada kelompok kedua yang menganggap bahwa kebudayaan mah tidak ada hubungannya gitu dengan agama. Mereka dua hal yang berbeda. Lalu yang kelompok ketiga ada yang menganggap bahwa justru agama itu merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, jadi di sini memang pandangan para ahli itu berbeda-beda gitu ya terkait hubungan antara agama dan budaya sendiri. Nah, tetapi perlu diketahui oleh kita bersama bahwa hubungan agama dan kebudayaan merupakan dua unsur yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, kita bedah satu-satu dulu gitu ya. Dua unsur yang dapat dibedakan. Iya, memang gitu antara agama dan budaya itu berbeda karena kenapa gitu? Karena agama sendiri mempunyai nilai mutlak. Agama tuh tidak berubah gitu karena perubahan waktu, perubahan zaman, perubahan tempat. Buktinya apa sih, Pit, gitu kan, bahwa agama itu nilai mutlak. Misalkan sholat itu 5 waktu. Ya, mau dari zaman Nabi Muhammad sampai umatnya sekarang yang namanya sholat ya pasti 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Ketika misalkan tiba-tiba datang budaya, subuhnya jadi nggak ada, nggak bisa gitu, karena agama sudah nilai mutlak. Sedangkan budaya gitu, sekalipun berdasarkan pada agama, dia akan berubah gitu dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, karena kan budaya itu tergantung daerahnya juga masing-masing, sehingga dia mudah berubah gitu, dia tuh temporer gitu. Lalu terkait maksud tidak dapat dipisahkan itu bagaimana gitu kan, teman-teman pasti bertanya gitu. Ini menjadi sebagai sebuah kenyataan gitu bahwa agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena dalam keduanya terdapat nilai dan simbol gitu. Dua-duanya tuh punya nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Lalu kemudian kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Nah, di sini agama tetap memerlukan simbol, dengan kata lain agama juga tetap memerlukan kebudayaan gitu. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana gitu pandangan Islam terkait budaya itu sendiri? Maaf, masih di slide sebelumnya, Sasa. Nah, lalu bagaimana gitu terkait pandangan Islam terhadap kebudayaan itu sendiri? Nah, Islam membagi dalam 3 pandangan. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Yang kedua, yaitu kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan, tetapi dengan adanya Islam, kemudian dikoreksi gitu, diluruskan, sehingga menjadi Islami. Lalu yang ketiga ada kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Nah, di sini mungkin teman-teman makin bertanya-tanya, buktinya apa dong, Pit, gitu, kalau memang antara hubungan antara agama dan budaya itu seperti apa gitu, hubungan antara Islam dan budaya itu sebenarnya ada nggak sih gitu. Nah, kalau dari yang saya pahami gitu, setelah saya menelaah terkait hubungan antara Islam dan budaya,
di sini saya punya beberapa contoh gitu ya, bukti nyata gitu bahwa ya ada gitu hubungan antara agama dan budaya, hubungan antara Islam dan budaya. Nah, salah satu contohnya yaitu kita refer lagi gitu waktu kita masih kecil. Kita disuruh menghafal soal 20 sifat Allah gitu ya, yang dimana kalau tidak ada budaya ya sudah gitu, kita ngapalin wujud kidam bakonya gak mungkin dilagamkan gitu ya, pasti ya udah wujud kidam bako. Nah tetapi karena adanya budaya di setiap masing-masing daerah, mungkin kalau budaya di daerah saya senang dilagamkan gitu ya, jadi wujud kidam bakonya tuh pakai nada gitu dinyanyikan. Nah itu salah satu contoh. Lalu kemudian satu contoh terakhir gitu untuk lebih meyakinkan lagi bahwa ada loh hubungan antara Islam dan budaya, yaitu dalam pernikahan misalkan ya. Mungkin karena saya juga di Sunda gitu, sering melihat pernikahan di adat Sunda itu eh, oke gitu, ada budayanya di situ, tapi kan di dalamnya tuh ada nilai agama. Contohnya seperti apa gitu? Ketika misalkan sudah prosesi akad, itu apa? Suka ada si suaminya tuh nginjak telur. Lalu kemudian sudah nginjak telur itu kan dibersihkan ya oleh si istrinya. Nah, itu tuh sebenarnya si nilainya tuh ada nilai agama gitu, teman-teman, di mana bahwa istri itu harus manut pada suami, kemudian harus melayani suami, itu kan ada gitu dalam ajaran agama. Nah, budaya itu menyimbolkan gitu, mensimbolkan hal itu gitu. Jadi sehingga agama itu bisa apa? Bisa muncul gitu, bisa eksis gitu dalam sebuah budaya. Nah, disimbolkan seperti itu. Nah, itu tuh kata Farid, ada pebetot-betot ayam juga, iya, itu juga ada nilai agama. Sebenarnya gitu ya, kalau misalkan tanpa budaya juga sebenarnya bisa aja menikah, ya udah gitu, tinggal penuhi saja syarat nikahnya gitu kan, nikah di KUA juga jadi, tapi kan tidak seperti itu, ada kebudayaan yang masuk gitu, sehingga disimbolkan gitu ya, sehingga muncul gitu, agama tuh bisa eksis gitu di masyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, terkait kebudayaan sebagai manifestasi fungsi kehalifahan manusia. Digeser lagi. Oke. Nah, di sini Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dengan membawa fungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, untuk melaksanakan fungsi ini, Allah memberikan bekal berupa potensi-potensi kepada manusia. Potensi apa sih gitu maksudnya? Nah, potensi seperti akal, pikiran, rasa, gitu kan, hati. Nah, itu Allah berikan. Jadi, ketika manusia mengimplementasikan atau mengaktualisasikan potensi-potensi itu, maka lahirlah apa yang dikenal dengan sebutan karya, rasa, dan cipta atau kebudayaan gitu. Jadi sebenarnya di sini juga Islam mengakui gitu bahwa ya ada budaya itu gitu sebagai salah satu bentuk bahwa ya gitu manusia sebagai khalifah di bumi ini, makanya adanya munculnya budaya seperti itu. Jadi kesimpulan terakhirnya bahwa agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, namun tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan tempat. Terima kasih, sekian dari saya. Silahkan dilanjutkan kepada teman yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan kearifan lokal lainnya. Karakter Islam Nusantara menunjukkan adanya kearifan lokal di Nusantara yang tidak melanggar ajaran Islam, namun justru menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Kehadiran Islam tidak untuk merusak atau menentang tradisi yang ada, sebaliknya, Islam datang untuk memperkaya dan mengislami tradisi dan budaya secara bertahap. Slide selanjutnya. Islam Nusantara merupakan cara melaksanakan Islam melalui pendekatan kultural, sehingga merawat dan mengembangkan budaya tradisi lokal yang sesuai dengan ajaran Islam dan berusaha mewarnai budaya lokal itu dengan nilai-nilai Islam. Manakala budaya
tersebut masih belum senafas dengan Islam, Islam akan menghargai kreasi-kreasi kebudayaan masyarakat. Sejauh tidak menodai prinsip-prinsip kemanusiaan, ia tetap dipertahankan. Namun jika budaya atau tradisi ini mencederai martabat kemanusiaan, ia harus ditolak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gali. Baik, terima kasih kepada Husnul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembudayaan nilai-nilai Islam. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai apa sih budaya, terus adanya Islam Nusantara sendiri gitu. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai Islam di dalam pembudayaannya gitu ya. Adanya suatu penghormatan pada guru, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Penghormatan ini melahirkan tradisi ziarah kubur ke makam para ulama dan wali berkembang subur di kalangan umat Islam Indonesia. Nah, mengapa hal tersebut menjadi suatu budaya ya teman-teman? Karena kita melihat dari sisi keagamaannya gitu ya, bahwasannya kita sebagai makhluk hidup gitu ya, tentunya terkadang kita pun harus melakukan suatu ziarah kubur gitu ya, agar kita pun mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bahwasannya kehidupan ini tidak selamanya abadi seperti itu, dan banyak nilai-nilai dari ziarah kubur yang tentunya memberikan dampak yang baik terhadap diri kita seperti itu. Nah, yang kedua adanya suatu pembacaan sholawat kepada Nabi dalam bentuk adanya suatu tawasulan gitu ya teman-teman. Jika di daerah saya itu seringkali di setiap malam Jumat itu mengadakan seperti membaca Yasin Fadilah dilanjutkan dengan pembacaan sholawat. Nah mungkin di situ banyak nilai-nilai yang terkandung gitu. Nah pembacaan ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga lahir sebagai bacaan sholawat gitu. Dan pembacaan Maulid Nabi, terus ada pembacaan sholawat abad janji dan mujiat gitu. Dan yang terakhir adanya suatu sholawat manakiban seperti itu. Selanjutnya, nah adanya tradisi pembacaan tahlil dan pembacaan Al-Quran saat ada orang yang meninggal dunia gitu teman-teman. Selain dijadikan sarana mendoakan orang muslim yang meninggal, tradisi ini juga menjadi sarana perlipur lara bagi keluarga yang ditinggalkan gitu ya, menggantikan kebiasaan zaman pra-Islam yang mengisi acara kematian dengan judi dan pesta minuman keras teman-teman. Dan akan tetapi jika memang kondisi individu atau keluarga yang melakukan tradisi ini tidak memiliki secara finansial tidak terpenuhi ataupun belum mampu, tidak dipaksakan gitu teman-teman, karena ini pun suatu kebudayaan yang menggantikan dari zaman dulu itu adanya seperti tradisi tahlil ini seperti tradisi dari agama Hindu dan Buddha seperti itu teman-teman, di mana ketika seorang kerabat keluarganya meninggal, mereka tuh mengadakan suatu acara di mana mereka itu melakukan pesta, dan tidak bisa dipungkiri gitu di dalam pesta tersebut adanya suatu minuman keras. Nah, ketika Islam datang ke Nusantara ini, di sini tuh adanya suatu akulturasi budaya gitu, sehingga ajaran agama Islam ini tidak ditolak oleh masyarakat dan bisa menyatu gitu dengan cara menggabungkan gitu teman-teman. Menggabungkan di sini bukan berarti melakukan suatu hal yang negatif gitu ya teman-teman, akan tetapi menggantikan suatu kegiatan yang dirasa negatif gitu ya menurut pandangan Islam, digantikan dengan berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai seperti itu teman-teman. Dan para wali melakukan suatu kreasi gitu di dalam berdakwah, seperti saat sampai sekarang pun masih banyak ya teman-teman di daerah Jawa tuh, jikalau mereka sedang berdakwah, mereka pun menggunakan media seperti wayang kulit, terus wayang wayang golek gitu ya teman-teman. Itu pun suatu akulturasi budaya gitu, karena pada saat zaman dulu penggunaan media wayang ini sangat-sangat populer gitu teman-teman di kalangan masyarakat tuh, sehingga para wali pun
oh sepertinya bisa nih kita kreasikan bahwasannya di dalam kebudayaan yang ada di masyarakat ini kita masukkan gitu ya nilai-nilai agama dan ternyata bisa gitu ya teman-teman dan memang terjadi suatu akulturasi budaya seperti itu. Nah mungkin boleh next. Ya, selanjutnya ada islamisasi budaya. Nah, sebelum masuknya, kita juga harus tahu dulu apa itu islamisasi. Nah, islamisasi ini diartikan sebagai proses mengajak atau pengislaman terhadap hal-hal yang berhubungan dengan aspek kehidupan manusia yang ada. Yang salah satu contohnya yaitu bahasa dan ilmu pengetahuan. Nah, ada juga menurut Al-Faruqi. Nah, menurut Al-Faruqi ini, islamisasi adalah proses menuangkan kembali pengetahuan sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam, yaitu dengan memberikan definisi atau arti baru, mengevaluasi dan memproyeksikan kembali tujuan-tujuan agama Islam. Untuk lebih mudahkan, islamisasi ini merupakan mengajak umat kepercayaan lain untuk memeluk atau mengikuti agama Islam. Selanjutnya, nah, ada teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini diawali dengan adanya teori Christian Snodgrass. Nah, menurut teori ini, Islam yang masuk ke Indonesia ini adalah Islam yang telah mengalami persentuhan dari agama Hindu ataupun Buddha. Nah, karena hal itu, Islam yang masuk ke Indonesia ini mendapatkan kemudahan dalam penyesuaian diri dengan agama Hindu ataupun Buddha yang sudah ada di Indonesia. Nah, teori Snodgrass ini menitik beratkan pandangannya ke Gujarat berdasarkan yang pertama, ada proses islamisasi di Indonesia ini sudah berlangsung sejak awal ke abad ke-13. Lalu ada kurangnya fakta yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Indonesia. Nah, terus ada Islam datang melalui India, tidak langsung dari Arab. Ada juga hubungan dagang India dan Indonesia telah terjalin sejak lama. Lalu, teori ini memperoleh dukungan dari pakar Barat, khususnya dari para sarjana Belanda dengan beberapa bukti temuannya. Ada salah satunya dari J.P. Mokwete. Ia mendukung teori ini dan memberikan pendapat bahwa kedatangan Islam di Indonesia ini muncul pada abad ke-13 dengan bukti batu nisan kubus Sultan As-Saleh yang merupakan raja Islam pertama dari Pasai. Nah, menurutnya bentuk batu nisan itu memiliki kesamaan dengan batu-batu nisan dari Kambia di India. Lalu yang kedua ada teori Mekah. Nah, teori Mekah ini lahir karena adanya pendapat yang berbeda terhadap teori pertama. Teori ini dikemukakan oleh Hamka pada tahun 1958 di Yogyakarta. Nah, Hamka ini berbeda pandangan dengan teori Gujarat. Menurut Hamka, Islam ini masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Nah, Hamka ini lebih mendasarkan pandangannya terhadap peranan bangsa Arab yang diikuti oleh Persia dan Gujarat. Menurut teori ini, menurut teori Mekah ini merupakan pusat dan Gujarat hanyalah sebagai tempat singgah. Nah, Hamka juga berpendapat bahwa masalah mazhab Syafi'i ini adalah mazhab istimewa di Mekah dan mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Nah, pendapat Hamka ini juga didukung oleh Thomas W. Arnold dalam The Preaching Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab sejak awal abad pertama Hijriah. Lalu yang terakhir ada teori Persia. Nah, teori ini dilahirkan oleh P.A. Hussein Chandradiningrat. Teori ini memfokuskan pada kebudayaan yang ada di kalangan masyarakat Islam di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan Persia. Seperti yang pertama ada peringatan 10 Muharram. Yang kedua ada ajaran Sufi Iran Al-Halaj dengan Syekh Siti Jenar memiliki kesamaan. Yang ketiga ada penggunaan istilah bahasa Iran dan sistem mengeja huruf Arab. Lalu yang keempat ada nisan pada makam Malikus Saleh dengan Malik Ibrahim di Gresik dipesan dari Gujarat. Yang terakhir ada pengakuan umat Islam Indonesia mengenai mazhab Syafi'i ini sebagai mazhab yang paling utama di Malabar. Meskipun teori Persia ini memiliki kesamaan dengan teori Gujarat, teori Persia ini menentang bahwa Islam ini berasal dari India Selatan. Lalu selanjutnya, ada proses islamisasi atau saluran islamisasi. Nah, saluran islamisasi ini telah berlangsung sejak abad 11 sampai 13. Nah, yang pertama ada saluran islamisasi melalui perdagangan dan perkawinan. Nah, menurut Uka Charanasmita, banyak pedagang muslim yang berhasil mendirikan masjid-masjid di pesisir Pulau Jawa dan mendatangkan mula-mula dari luar yang menjadikan jumlah mereka makin banyak. Nah, dari sudut ekonomi, pedagang-pedagang muslim ini memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada pribumi lainnya. Oleh karena itu, banyak putri-putri bangsawan yang menikah dengan para saudagar muslim. Sebelum menikah, tentunya
putri-putri bangsawan ini harus dimuslimkan dulu. Maka keturunannya pun akan mengikuti jadi muslim, sehingga keturunannya jadi muslim dan makin banyak. Salah satu contohnya terjadi pada Raja Brawijaya dengan Putri Campaya menghasilkan keturunan Raden Patah yang merupakan raja pertama Demak. Lalu yang kedua ada saluran islamisasi melalui pendidikan dan tasawuf. Nah, banyak pesantren atau pondok yang didirikan oleh para kiai dan para ulama. Nah, dalam pesantren itu mereka harus mendapatkan pendidikan dari para guru ataupun kiai yang setelah lulus dari pondok tersebut, mereka harus menyebarkan di kampungnya masing-masing atau berdakwah di daerah-daerah tertentu. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel dan Sunan Giri di Giri. Nah, keluaran pesantren Giri ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Nah, tasawuf sendiri merupakan sebuah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari kehidupan dunia dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Islam yang diajarkan kepada pribumi ini memiliki kesamaan dengan alam pikiran mereka yang menganut agama Hindu, sehingga agama Islam mudah dimengerti dan diterima, sehingga penyebaran agama Islam pun terjadi. Nah, bukti tasawuf ini merupakan salah satu proses islamisasi, yaitu dengan sejarah, babat, ataupun hikayat Raja Pasai. Lalu yang ketiga ada saluran islamisasi melalui kesenian. Nah, Sunan Kalijaga adalah tokoh utama dalam proses saluran islamisasi melalui kesenian ini. Sunan Kalijaga ini sangat mahir memainkan wayang. Ia akan mengadakan pertunjukan wayang dengan upah yang menontonnya mengucapkan kalimat syahadat. Nah, salah satu cerita wayang yang disisipkan ajaran Islam adalah cerita Mahabharata. Kesenian lainnya juga seperti seni ukir, seni bangunan, sampai sastra pun digunakan sebagai alat islamisasi. Lalu yang terakhir ada saluran islamisasi melalui politik. Nah, kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan non-Islam untuk masuk ke Islam. Seperti ada di Maluku dan di Sulawesi Selatan, banyak dari rakyatnya yang masuk masuk Islam ke Indonesia setelah rajanya memeluk Islam. Selanjutnya, ada bukti masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada di Jawa. Di Jawa ini adanya batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik. Yang kedua ada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang dijangka tahun 1419 Masehi. Selanjutnya ada di Sumatera. Di Sumatera ini ada berita Cina Jamantang. Nah, adanya masyarakat muslim di Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. Lalu ada berita Ibnu Battuta. Ia mengunjungi kerajaan Islam Samudra Pasai pada tahun 1345. Lalu ada di Maluku, ada Hikayat Tanah Hitu yang ditulis oleh Rijali. Dan terakhir di Sulawesi ada Hikayat Kutai. Hikayat Kutai ini mengatakan bahwa pada tahun 1575 di Makassar ini Islam sudah masuk oleh Tuan Bandang. Selanjutnya, ini ada beberapa foto dari bukti masuknya Islam yang di sebelah kiri. Di atas itu merupakan batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik. Yang di sebelahnya itu ada makam Syekh Maulana Malik. Yang di bawahnya itu merupakan Hikayat Tanah Hitu yang ditulis oleh Rijali. Dan yang sebelahnya lagi itu merupakan Hikayat Kutai. Sekian presentasi dari kelompok kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim penyaji yang sudah memaparkan hasil daripada makalah yang dibuat. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi di mana dalam sesi diskusi ini terbagi menjadi 2 segmen insya Allah kalau misalnya waktu memungkinkan, dan segmen pertama itu 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada para audiens yang ingin memberikan pertanyaan begitu. Pada tim penyaji dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Boleh nanya, Sep? Boleh dipersilahkan, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Gifari dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok yang presentasi. Tadi sempat disinggung gitu ya, Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara ini sendiri kan dulu sempat ramai gitu waktu tahun 2015, kalau nggak salah itu istilah ini tuh banyak digunakan gitu sama intelektual, ulama, politisi, dan pejabat pemerintah gitu. Nah, mereka ini
menganggap gitu ya bahwa Islam Nusantara ini tuh merupakan implementasi terbaik gitu ya dibandingkan dengan Islam ala Timur Tengah ataupun Arab gitu yang saat itu masih banyak konfliknya gitu. Nah, terus ketua PBNU juga ya dulu pernah sempat bilang gitu kalau tadi mirip sama yang pengertian Islam Nusantara yang dipaparkan gitu ya bahwa Islam Nusantara ini adalah gabungan Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya dan adat istiadat di tanah air gitu. Nah, menurut dia juga gitu si Islam Nusantara apa namanya? Menurutnya Islam di Indonesia itu tidak perlu gitu sama ataupun mirip dengan di Arab ataupun Timur Tengah gitu. Islam itu di Indonesia bisa gitu ala Indonesia ataupun khas Indonesia gitu. Nah, bukankah pemikiran seperti ini tuh salah gitu ya? Kenapa? Karena mereka menganggap Islam itu bisa dikotak-kotakan gitu sesuai dengan tempatnya gitu. Nah, dari pernyataan Said tadi juga ketua umum berarti menganggap gitu bahwa Islam dengan budaya itu disejajarkan gitu. Dia bilang bisa menyesuaikan dengan budaya gitu. Padahal kan tidak bisa dikatakan seperti itu gitu. Walaupun memang berbagai kitab ataupun sumber-sumber ilmu itu dalam berbahasa Arab, tapi bukan berarti bahwa Islam itu adalah produk dari Arab gitu. Nah, padahal dijelaskan juga kan bahwa ini tuh untuk seluruh umat manusia. Nah, bagaimana pandangan teman-teman kelompok ini terhadap Islam Nusantara gitu? Apakah sah-sah saja ataupun malah pemikiran yang salah gitu? Mungkin cukup sekian. Apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih dapat dari tim penyaji. Apakah sudah dimengerti atau sudah ada gambaran gitu terkait pertanyaan yang dilontarkan Dafa? Dan buat Dafa jangan lupa pertanyaannya ditulis di kolom chat. Begitu. Baik, selanjutnya kepada para audiens yang ingin atau punya pertanyaan gitu atas materi berkenaan dengan Islam dan budaya, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, Jamal dipersilakan. Iya, terima kasih Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal Mustafa dari kelompok 5. Izin bertanya, tadi kan udah cukup banyak itu disebutkan juga beberapa contoh budaya yang berkaitan dengan agama. Nah, saya ingin tahu gitu, apa sih batasan-batasan yang tidak boleh disatukan antara agama dan budaya, dan juga bagaimana hukumnya jika telah melewati batas-batas tersebut. Kemudian untuk yang kedua itu berkaitan sama cadar, karena kan masih ada mungkin beberapa masyarakat yang menganggap cadar itu kan katanya sebuah budaya Arab. Dan kalau misalkan kayak diterapin di Indonesia tuh kayak kurang apa ya, kayak aneh karena memang kan sebagian mungkin masyarakat Indonesia tidak bercadar gitu kan, pakaiannya ya seperti biasanya aja. Nah mungkin pengen lebih tahu sih jelasnya kayak gimana untuk masalah cadar itu, apakah syariat atau memang budaya sebenarnya, seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Jamal. Jadi pertanyaannya itu apakah cadar termasuk syariat atau budaya begitu? Iya. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian kepada audiens yang lain, barangkali sudah mempersiapkan atau punya pertanyaan, dipersilahkan gitu untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, pertanyaan dari Dava sudah ada di kolom chat. Para audiens dan penyaji juga bisa membaca gitu. Bagaimana pandangan kalian terhadap gagasan Islam Nusantara yang menganggap Islam dan budaya itu sejajar dan Islam bisa menyesuaikan dengan tempat atau budaya yang ada? Bukankah hal itu pemikiran yang salah karena Islam ya Islam, tidak di kotak-kotak gitu. Bagaimana pandangan kelompok atas anggapan ini begitu? Dan kembali lagi saya ingatkan kepada para audiens yang
ingin atau punya pertanyaan, boleh diaktifkan fitur raise hand-nya di dalam aplikasi Zoom ini. Kang Asep izin bertanya. Boleh. Ini pertanyaannya dicukupkan dulu atau mau dijawab dulu gitu? Boleh. Kalau sambil berjalan sudah Oke. siapkan jawabannya, diperbolehkan. Enggak. Baik, Kang Asep. Mungkin boleh izin masuk Kang Asep menjawab pertanyaan dari Dapa ya. Boleh. Ya, mungkin terkait dengan adanya istilah gitu ya, bahwasannya adanya suatu Islam Nusantara gitu ya. Saya sendiri pun kan ini merupakan polemik gitu ya, dulu tuh banyak banyak pertanyaan juga gitu ya dari masyarakat gitu, karena ya mungkin di Nusantara ini kita tahu sendiri gitu ya, memiliki beragam-ragam eh, organisasi masyarakat agama gitu ya. Nah, jadi di sini tuh ya sebetulnya sepengetahuan saya gitu ya terkait dengan adanya Islam Nusantara itu sebetulnya bukan istilah yang baru gitu di saat itu tuh, bahwasannya Islam Nusantara ini sudah dari lama juga gitu ya, ada perkataan tersebut gitu bahwasannya. Nah, ketika itu tuh jika tidak salah adanya pembukaan musyawarah Nasional Ulama NU kalau nggak salah, dan dibuka oleh Bapak Said Akil gitu, yang mana beliau ini berbicara seperti itu gitu. Nah, mungkin dengan adanya hal tersebut eh, mungkin beliau mengatakan bahwasannya Islam itu memiliki suatu karakter atau sifat tawasud gitu ya, atau moderat gitu. Moderat di sini itu apa sih gitu ya teman-teman? Mungkin teman-teman pun sering mendengar gitu ya terkait dengan istilah tawasud ini gitu, bahwasannya di Islam ini sangat toleran gitu ya, agama Islam itu terhadap budaya, terutama dengan pola masyarakat juga sangat-sangat baik gitu, sehingga tidak adanya suatu pemikiran bahwasannya Islam di Nusantara ini ekstrim, atau ya kita ketahui lah ya, berbeda dengan yang di Timur Tengah tuh kan banyak yang mengatakan bahwasannya Islam di sana tuh ekstrim seperti itu. Nah, sehingga adanya muncul perkataan tersebut gitu ya. Dan mungkin terkait dengan adanya kesejajaran antara budaya dan agama itu, menurut saya tidak tidak setujulah dengan hal tersebut, karena eh, agama merupakan suatu teman-teman, suatu yang berada di tingkat paling atas lah dibandingkan dengan yang lainnya seperti itu. Karena kita tidak bisa mensejajarkan kan antara agama dengan budaya. Dan tadi ada pertanyaan, apakah Islam itu menyesuaikan dengan suatu wilayah? Menurut saya tidak gitu. Karena ajaran Islam itu eh, kokoh gitu teman-teman, tidak bisa dicampurkan dengan budaya suatu wilayah dengan mudah gitu. Bahkan tidak bisa mengubah isi dari agama tersebut gitu. Akan tetapi agama di sini datang di suatu wilayah itu mengakulturasi gitu, yang tadi saya sebutkan gitu, atau melihat suatu keadaan di masyarakat seperti apa, dan ketika akan adanya penyebaran agama ini dia masuk secara perlahan dengan menyesuaikannya tuh bukan budaya mencampuri agama, tapi agama yang mencampuri budaya dengan nilai-nilai agama seperti itu. Nah, mungkin pandangan saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain.
Boleh dari tim penyaji yang lainnya barangkali ada yang ingin ditambahkan begitu atau melengkapi jawaban yang sudah diutarakan oleh Galih gitu, dipersilahkan. Oke, mungkin dicukupkan gitu ya jawaban yang Gali itu dapat saya tangkap bahwa agama itu tidak bisa disejajarkan dengan budaya dan budaya itu tidak mencampuri agama, justru agamalah yang mencampuri budaya, begitu Gali? Betul Kang Asep, dan dimasukkan nilai-nilai agama seperti itu. Baik, baik, terima kasih Kang Gali. Barangkali dari Dava itu ada tanggapan dulu. Ya, berarti sepakat gitu ya kalau gagasan itu tuh sebetulnya salah gitu ya, karena ya Islam gitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan Hadis gitu. Tidak ada yang namanya Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Eropa gitu kan, itu apa ya, ya Islam gitu. Dan sebenarnya tadi juga saya nggak nanya gitu ya bisa disesuaikan atau tidak, tapi itu pernyataan dari Ketua Umum PBNU gitu, dan saya juga setuju gitu bahwa ya nggak bisa disejajarkan. Betul, agama harus mencampuri budaya, bukan sebaliknya gitu. Seperti contohnya adalah ketika wayang golek yang kemarin rame, kalau teman-teman tahu itu wayang golek rame lagi, kenapa tidak boleh gitu, karena kan itu berbentuknya boneka gitu, dimana tidak diperbolehkan gitu. Itu ceramah salah satu ustadz salafi itu ya, Ustadz Khalid Basalamah, dibawa dilapor gitu kan ke polisi. Ya sebenarnya lucu aja gitu, kenapa hal seperti itu sampai dilaporkan, padahal kalau misalkan tidak bisa menerima ya udah terima aja gitu. Mungkin terima kasih Gali atas jawabannya. Baik, terima kasih Kang Dapa. Ya mungkin terkait polemik tersebut kita pun harus melihat dengan kepala dingin terlebih dahulu juga gitu, karena ya kita tahu gitu ya, di Nusantara ini kan beragam-beragam gitu dan heterogen kan sifatnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Gali, terima kasih Dava gitu. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Jamal gitu di kolom chat. Apa batas-batas yang tidak boleh disatukan gitu, disatukan antara agama dan budaya? Bagaimana hukumnya jika melebihi batasan tersebut? Dan yang kedua itu bercadar syariat apa budaya begitu. Barangkali dari tim penyaji sudah mempersiapkan jawaban atas pertanyaan ini, dipersilahkan. Baik, izin jawab Sep untuk pertanyaan Jamal. Yang Boleh. pertama, yang apa batas-batas yang tidak boleh disatukan antara agama dan budaya dan bagaimana hukumnya jika melebihi batasan tersebut. Ini boleh dibaca di makalahnya, ada ya di bagian hubungan di halaman berapa ya? Saya lupa, di halaman 8. Sebenarnya Islam dalam menghadapi budaya pastinya akan memberikan batasan-batasan yang jelas gitu dalam implementasinya. Nah, di sini dalam konsep Ikhwanul Muslimin dikenal dengan sawabit dan mutagoriyat, yang artinya Islam itu memberikan batasan antara yang tidak boleh diubah, sawabit, seperti karena itu bersifat prinsip gitu ya, seperti akidah, kemudian usul, pokok-pokok yang tegas, yang tidak menerima takwil, penggantian, perubahan kapanpun dan dimanapun serta oleh siapapun, seperti rukun iman, rukun Islam ya ketika ada budaya gak bisa diubah gitu, itu memang sudah mutlak gitu ya. Makanya kenapa agama itu nilainya mutlak. Lalu selanjutnya ada mutagoyirat yang memberikan fleksibilitas terhadap perkembangan zaman termasuk kebudayaan gitu. Jadi ada dua batasan tersebut. Jadi ada batasan yang tidak boleh diubah yang bersifat prinsipal dalam Islam, ada yang mengikuti gitu fleksibilitas perkembangan zaman gitu. Jadi ada gitu ada batasan. Lalu bagaimana gitu jika budaya melebihi batasan tersebut? Ya gak akan bisa gitu. Islam akan menolak hal itu. Makanya tadi di awal kenapa saya menekankan bahwa Islam memandang budaya itu dari 3 pandangan gitu, dari 3 sudut pandang. Yang pertama, ketika memang sejalan dengan nilai-nilai Islam, ketika budaya nih, misalkan budaya gotong royong, itu kan sejalan gitu dengan nilai-nilai agama. Dan Nabi pun juga mencontohkan gitu bahwa kita harus bekerja sama gotong royong, itu kan tidak menjadi masalah. Islam tidak melarang hal tersebut gitu karena sesuai dengan nilai-nilai agama. Lalu yang kedua, ada budaya yang salah
tetapi diluruskan oleh agama. Sebenarnya tadi disinggung oleh Galih gitu ya, dalam pembudayaan nilai Islam yang dimana yang tahlilan daripada dia mabuk-mabukan dan sebagainya, lebih baik melakukan hal yang baik. Makanya Islam datang untuk meluruskan budaya yang salah tersebut. Lalu yang ketiga, ada yang memang bertentangan dengan Islam gitu. Seperti itu, jadi ada batasannya pasti gitu. Islam pasti memberi batasan gitu. Dan kalau melebihi itu ya tidak bisa, tapi kita tidak boleh menghakimi gitu. Ketika memang misalkan ada suatu daerah yang memiliki adat istiadat atau kebudayaan yang menurut kita ini tidak sesuai nilai Islam, nggak boleh kita yang, wah ini salah, kamu salah gitu. Tidak boleh menghakimi seperti itu ya. Udah lakum dinukum waliyadin gitu, untukmu agamamu, ya untukku agamaku, untukmu agamamu. Jadi urusan nanti benar atau salahnya itu kita sandarkan kepada Allah gitu. Biarkan Allah yang memandang gitu apakah itu betul atau tidak gitu, tapi jangan sampai menghakimi, seperti itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih kepada Fitriana gitu. Jadi batasannya itu ada yang tidak boleh atau bersifat prinsipal, atau juga ada yang bersifat fleksibel gitu, yang mana ada yang sejalan, ada budaya yang diluruskan, dan ada juga yang bertentangan begitu. Barangkali dari tim penyaji yang lain ada yang ingin menambahkan atas pertanyaan Jamal begitu. Dipersilahkan. Oke, mungkin tidak ada dari Jamalnya sendiri. Barangkali ada tanggapan dulu. Sudah cukup sih, Sep. Apa yang dijelasin sama Fitri jelas gitu. Sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih Fitriana, terima kasih juga Jamal. Dan di kolom chat itu sudah ada pertanyaan dari Tiara Maharani dari kelompok 10, izin bertanya kepada kelompok 2 katanya. Seperti yang kita tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia itu salah satunya lewat gitu ya, lewat kesenian gitu. Sebagai contoh kesenian wayang. Nah, apakah budaya yang membawa Islam ke Indonesia mempengaruhi budaya lokal gitu? Gimana? Dapat ditanggapi pertanyaannya? Apakah budaya yang membawa Islam ke Indonesia mempengaruhi budaya lokal? Begitu. Baik, kepada audiens yang lain barangkali ada yang sudah mempersiapkan sekarang pertanyaan gitu untuk tim penyaji berkenaan dengan Islam dan budaya gitu. Dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise-nya. Oke, dari Farid sudah ada, dipersilahkan Farid. Banget, Ahi Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu gitu ya, apresiasi dan terima kasih saya gitu ya atas ilmu yang telah disampaikan oleh tadi gitu ya ahli dan ukti sekalian dari kelompok 2 gitu ya. Perkenalkan, saya Farid Ramudia dari Jamaah kelompok 9 gitu ya. Menarik gitu ya materi yang disampaikan gitu. Di sini saya ingin bertanya dengan menyampaikan 2 contoh fenomena gitu yang terjadi. Yang pertama saya bisa sebut ini adat yang dimasuki pengaruh Islam. Jadi kalau tidak salah dulu saya punya paman gitu ya, dia itu punya perguruan gitulah, semacam pencak silat gitu atau apa gitu, entahlah namanya, saya lupa lagi gitu ya, lupa ingat entah namanya napak tilas atau apa gitu ya, yang pencak silat itu tuh di apa ya, bukan didoktrin sih, maksudnya ada kayak sugestinya gitu. Kalau misalkan kamu sholat 5 waktu, misalkan kamu bisa push up dengan posisi tangan kayak gini, nahanin, atau misalkan kamu bisa mukul batu bata atau apa sampai pecah gitu, bawa sampai pecah gitu. Kalau misalkan kamu sholat 5 waktu, kamu rajin ibadah dalam agama Islam dan sebagainya gitu, itu saya sebut misalkan adat yang dipengaruhi atau dimasuki keislaman lah gitu. Terus ada lagi contoh lain, saya pernah nonton di YouTube gitu ya, berita gitu mengenai seorang remaja gitu ya, dia dikasih dua alat benda ibadah gitu ya, satu sajadah, satu
kayak tikar gitulah, tapi dua-duanya ini tuh menentukan agama dia, yang satu Islam, yang satu apa ya, abdi diri atau apa gitu, pokoknya agama yang berkaitan dengan adat istiadat gitu. Dan ini bisa saya sebut, terus dia malah milih yang adat istiadat ya. Nah, ini saya sebut misalkan Islam yang dimasuki pengaruh adat istiadat gitu, kalau yang tadi sebaliknya gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman sekalian, karena kebetulan sedang membahas terkait hal ini, apakah yang pertama itu sah-sah saja, yang kedua bagaimana, atau keduanya tidak sah, atau bagaimana deh pendapat teman-teman terkait dua fenomena itu gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada ahli Asep, Mangga. Baik, terima kasih Farid. Jadi pertanyaannya tuh yang pertama, ada adat yang dipengaruhi oleh Islam di mana Islam itu menjadi salah satu sumber gitu ya, sumber kekuatan daripada adat ini gitu. Yang kedua itu ada Islam yang dimasuki gitu oleh adat istiadat gitu. Dapat ditanggapi pertanyaannya oleh tim penyanyi? Oke, baik, jangan lupa Farid, pertanyaannya ditulis di kolom chat. Oke, terima kasih. Dari tim penyaji, barangkali ada yang sudah mempersiapkan pertanyaan dari Tiara Maharani, maaf, dipersilahkan. Ya, Asep mau izin jawab. Boleh. Ya, jadi kayak apakah gitu ya budaya yang membawa Islam ke Indonesia itu mempengaruhi budaya lokal yang sudah ada apa belum gitu ya. Nah, perkembangan budaya Islam ini tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Kenapa? Karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara itu sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat. Sehingga kalaupun ada pencampuran dari budaya luar, jadinya terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Contohnya tadi juga yang sudah dijelasin ada wayang gitu ya. Wayang juga merupakan contoh akulturasi kebudayaan India dan Jawa gitu. Kebudayaan dari ini tuh contohnya tadi ada kitab Mahabharata kayak gitu. Jadi walaupun ada perkembangan dari budaya Islam yang masuk ke Indonesia itu tidak mengubah budaya lokal yang sudah ada. Kalaupun ada, jadinya terjadinya akulturasi kayak gitu. Baik, terima kasih kepada Sama yang sudah mengutarakan jawabannya. Barangkali dari tim penyaji yang lain ada yang ingin menambahkan. Atau ini ada yang ketinggalan pertanyaan dari Jamal, mohon maaf, yang satunya lagi begitu. Siap. Pertanyaan 2 ya, terkait cadar ya. Ya, terkait cadar itu. Oke. Tinggal. Siap. Maaf ya. Kelewat tadi. Oke, untuk apakah cadar itu apa sih? Syariat atau budaya ya tadi teh? Ya, takut betul. salah. Apa ya, kalau bicara syariat, saya jujur agak takut ya apakah betul cadar itu syariat Islam atau gimana, karena saya tidak punya pengetahuan itu gitu ya. Jamal, saya disclaimer dulu gitu ya, takutnya salah gitu. Tapi ini opini pribadi saya gitu, bahwa yang saya lihat dan ketika saya bertanya ke teman saya yang asalnya dari Arab langsung gitu, bilang bahwa gimana ya, bahwa itu tuh ya udah jadi tradisi di Arab gitu, bahwa mereka emang pada pakai cadar gitu ketika di luar rumah. Jadi baik, kalau tidak salah ya, ini menurut dia gitu, baik yang Islam maupun non-Muslim juga ketika keluar rumah di Arab itu memang harus tertutup gitu semuanya. Dan kalau tidak salah juga ini, boleh nantilah sama Pak Toto mungkin yang lebih tahu gitu apakah betul cadar itu syariat atau budaya. Mungkin nanti Bapak bisa meluruskannya gitu. Tapi kalau dari pandangan saya ini sepertinya tradisi di Arab gitu ya. Kalau memang ini merupakan sebuah syariat, berarti yang tidak pakai cadar lalu menjadi dosa gitu kan. Pertanyaan saya juga jadi kayak gitu. Lalu yang nggak bercadar gimana jadi dosa gitu kan. Terkait cadar ini, apa ya, mungkin kalau dari saya
sepemahamannya seperti itu gitu. Sepertinya itu tradisi di budaya Arab gitu. Dan mungkin kalau di Indonesia ya kalau di Indonesia mungkin menurut kita maksudnya di hijab kayak gini aja udah menutup gitu ya, maksudnya yang penting menutup aurat gitu kan. Tapi kalau misalkan ada yang di Indonesia bercadar ya gak masalah juga gitu ya, jangan jadi berpikir radikal atau kemana-mana gitu kan, belum tentu juga gitu. Cuman emang ini terkadang kita udah kedoktrin gitu ya sama hal-hal di luar sana gitu yang biasanya bercadar tuh gimana gitu, terutama di Indonesia gitu kan. Tapi yang pastinya saya tidak bisa menjawab secara pasti ya Mal apakah syariat atau budaya gitu. Tapi kalau yang saya lihat sepertinya gitu tradisi di Arab seperti itu gitu. Berdasarkan, aduh ini dasarnya sangat tidak berdasar gitu, berdasarkan cerita gitu kan. Mungkin nanti sama Pak Toto ya buat jawaban pastinya gitu ya Jamal. Karena saya tidak mau dari sumber internet ya, karena beda-beda, ada yang bilang syariat, ada yang bilang enggak. Jadi nanti aja lah sama Bapak mungkin ya, Mal, biar jelas gitu. Saya nggak mau asal ngambil sumber juga gitu. Seperti itu. Oke, siap. Terkait Ya. syadar. Ya. Aku juga sempat ini sih dengar gitu dari ada penjelasan dari guru juga kalau misalkan kalau di Arab sendiri itu sebenarnya budaya kan karena memang di sana itu kondisinya panas dan dengan setelan yang serba tertutup itu dan juga cadar itu sebenarnya untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Makanya ada yang menganggap itu tuh budaya. Nah, dan pengen sebenarnya pengen memastikan aja sih sebenarnya budaya atau syariat juga gitu karena kayak masih masyarakat Indonesia kan masih belum paham, belum terlalu mengetahui gitu. Bahkan sampai aku juga sering dengar sih kayak suatu keanehan gitu ngelihat ada wanita yang setelannya tuh mungkin bercadar atau tertutupnya tuh yang tahu kan gitu kalian seperti apa. Kayak gitu. Mungkin Mal di kita aneh itu karena bukan budayanya gitu ya. Maksudnya jarang gitu yang pakai itu jadi pikirannya Iya, nah kayak gitu. Tapi ya jangan dihakimi salah juga sih gitu. Maksudnya dia punya prinsip sendiri, dalil sendiri gitu bahwa ya kuat saya ingin menutup aurat gitu kan buat perempuan. Iya, karena beda-beda gitu kan orang ngambil prinsip itunya gitu. Iya. Ya misalkan bagi aku ya mah ya cukup dihijab aja menurut aku menutup aurat gitu. Beda-beda sih gitu ya pandangannya. Seperti itu. Oke, siap. Mungkin nanti bisa lebih jelasnya lagi ya lah ya. Ya, mungkin oleh Bapak karena aku takut ini syariat atau syariat gitu ya. Aduh, saya agak takut nih berbicaranya gitu. Takut salah gitu. Oke, baik. Sangat berat sekali ya saudara-saudara. Nanti semoga diluruskan kebingungan ini oleh Bapak begitu. Dan terima kasih kepada Jamal. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Farid gitu. Menurut kelompok 2 bagaimana pendapat dua fenomena yang telah saya sampaikan mengenai satu adat yang diberi pengaruh Islam seperti pencak napak tilas dan yang kedua itu Islam yang dipengaruhi adat seperti agama abdi diri atau agama dari adat yang kalau saya tidak salah itu ibadahnya mirip seperti Islam. Bagaimana tanggapannya gitu? Barangkali sudah ada jawaban yang dipersiapkan dari tim penyaji, dipersilakan. Saya izin masuk boleh? Boleh, atuh. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Parik. Mungkin barangkali ada kekurangan pun bisa ditambahkan ya nanti dari teman-teman. Ya, menurut hemat saya gitu ya, terkait tadi pertanyaan dari Parik gitu ada dua pertanyaan yang muncul di mana adanya suatu seperti budaya yang kita miliki akan tetapi dimasuki agama gitu ya yang pertama tuh. Nah mungkin jawaban saya gitu terkait hal tersebut kita harus gitu ya memisahkan dulu antara agama dan kebudayaan gitu. Bahwasannya agama ini sebagai pedoman hidup kita gitu selaku manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya dalam menjalani kehidupan gitu. Sedangkan kebudayaan ini kan tercipta atas dasar kebiasaan yang terjadi dalam tata cara hidup manusia di dalam suatu lingkup wilayah gitu ya. Dan hasil tersebut dinamakan budaya itu sendiri. Nah, sehingga apa sih yang terjadi gitu? Kita pernah sering mendengar gitu ya bahwasannya adanya suatu
napaktilas, mungkin yang kedua adanya suatu pemutihan lah ya, kata orang-orang mah gitu. Seperti kita puasa dulu berapa waktu, dan tentu itu dianggap sebagai suatu kekuatan yang tercipta gitu di dalam diri. Nah mungkin ada kan ya Kang Parik yang seperti itu dan banyak mungkin ya. Nah sebetulnya teman-teman, agama itu mencampuri budaya itu bukan menjadi suatu tujuan untuk dijadikan suatu kemusyrikan gitu ya. Karena perlu kita ketahui gitu bahwa di dalam agama suatu perbuatan atau kegiatan yang didasari oleh agama ini akan menimbulkan suatu kebaikan gitu. Sedangkan jikalau suatu tadi perbuatan mungkin ya itu terjadi suatu kemusyrikan, kan itu berarti tujuannya bukan untuk kebaikan gitu, tetapi untuk kebatilan seperti itu. Nah, itu harus perlu diketahui gitu. Bukan bermaksud bukan menjelekan kebudayaan gitu, akan tetapi saat ini tuh banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat itu seperti mitos-mitos yang terjadi, bahkan adanya suatu pandangan atau opini yang belum tentu kebenarannya gitu, dan dicampuri dengan agama yang mana agama itu seharusnya menjadi suatu kebaikan gitu, bukan menjadi suatu kemusyrikan seperti itu. Nah, itu harus dilihat kembali gitu, apakah budaya yang ada di Nusantara ini gitu, apakah terjadinya suatu kemusyrikan atau tidak gitu, karena tidak semuanya hal yang dicampuri dengan budaya diterima dengan baik gitu. Seperti saya nih memberitahu ke Kang Parik bahwasannya puasa ini baik gitu ya untuk kesehatan, dan Kang Parik ini memberitahu kepada mungkin jikalau punya suatu paguyuban pencak silat gitu ya, kita lakukan saja gitu ya, sebelum kita melakukan latihan pencak silat ini kita lakukan puasa saja, karena puasa memberikan manfaat yang baik untuk tubuh gitu ya, niatnya tuh. Akan tetapi untuk yang menerimanya bisa salah anggapan gitu dan menjadi suatu pembelokan gitu ya, dan itu pun menjadi suatu kemusyrikan. Nah, mungkin di di kehidupan masyarakat ini banyak istilah yang katanya dan itu menjadi tertanam gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki gitu, seperti itu. Dan apabila sudah menjadi suatu kemusyrikan harus dihentikan seperti itu. Dan tadi itu ada pertanyaan yang kedua ya, Islam yang dipengaruhi adat seperti agama abdi diri, agama dari adat yang tidak salah ibadahnya, bagaimana tanggapannya? Nah, mungkin terkait hal tersebut ya, Kang Parik, mungkin kita harus tetap berpegang teguh gitu ya dengan nilai-nilai di dalam agama gitu, karena nilai di dalam agama tuh ya sifatnya tidak bisa dicampuri, diubah ataupun dimaknai berbagai macam gitu ya, sehingga di dalam Islam pun kan kita berpatokannya terhadap Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Itu yang menjadi ajaran di dalam agama yang menjadi tolak ukur seperti itu. Nah, mungkin dari Gali seperti itu, barangkali ada ada yang ingin menambahkan dari kelompok 2 sendiri atau dari teman-teman. Baik, terima kasih Gali. Barangkali dari tim penyaji atau audiens yang lain yang ingin memberikan tambahan gitu atas jawaban Gali. Paling mau menambahkan dari aku. Ini dari jurnal ya, ada di makalah sih. Sebenarnya itu kalau dibaca lebih detail lagi ada kata sebagian besar budaya itu didasarkan pada agama, tidak pernah sebaliknya gitu. Jadi tidak pernah ada yang agama berdasarkan budaya, atau kalau gitu agama teh lemah kalau agama berdasarkan budaya ya. Jadi semuanya budaya itu pasti akan bersandar pada agama gitu ya, karena agama ya pondasi agama teh pondasi hidup gitu, baru kesananya ada budaya, ada lain sebagainya gitu. Terkait yang tadi yang dicontohin kalau misalkan sholat cenah nanti bisa jago gelut gitulah gitu ya, yang aku tangkap itu mah aku mah menjual ayat agama, itu mah kayaknya ya gitu salah gitu, maksudnya dia memberikan ekspektasi yang salah kepada orang-orang awam gitu terkait
hal tersebut gitu. Jadi dan betul sih tadi yang disinggung oleh Gali terkait musyrik itu ya gitu, karena ya kita tidak boleh mengharapkan sesuatu bukan dari Allah, selain dari Allah gitu kan, tidak boleh ke manusia, tidak boleh ke hal lain. Kalau kita yang mengharapkan sesuatu ya udah semuanya kepada Allah gitu. Allah yang tahu semuanya, Allah yang paham gitu ya, yang maha kuasanya itu Allah gitu di situ. Lalu terkait yang apa tadi yang kedua, contoh yang kedua teh yang memilih apa? Itu Islam yang agama Islam yang negara. dipengaruhi adat seperti agama abdi diri, agama dari adat yang kalau saya tidak salah itu berarti seperti Islam. Tapi kan tadi contohnya teh yang apa dia memilih antara sajadah dan itu ya, itu mah kita tidak bisa menghakimi ya pilihan dia, gak boleh ya. Maksudnya meskipun itu salah menurut nilai kita gitu ya, nilai Islam kita, tapi ya itu pilihan dia gitu. Jadi bahwa ketika dia ngambil ini ya nggak apa-apa, mungkin dia punya apa ya pemikiran atau dasar yang ada bagi saya mah benar gitu itu teh gitu kan. Dan dan Allah pun kan juga kepada kita ya silahkan di dunia ini manusia gitu ya, hamba Allah bebas memilih apapun gitu kan. Makanya di awal Bapak nanya kenapa buat milih Islam, kan bisa milih, gak bukan karena warisan doang kan. Maksudnya oke, warisan dari orang tua, tapi kan ketika kita sudah besar kita bisa memilih gitu kan agama kita mau kemana. Ya Allah mah terserah gitu. Nah, tapi endingnya kan kita tahu ada masa penghakiman gitu ya. Maksudnya ada nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, di situ semuanya akan terbuka gitu. Mana yang benar dan mana yang salah. Gitu. Terima kasih. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Barangkali dari Farid terlebih dahulu tanggapannya. Ya, Asep, alhamdulillah gitu ya. Tadi saya sepakat gitu ya jawaban dari Ahi Gali dan Ukti Cihui. Maksudnya memang sih banyak gitu ya hal-hal yang istilahnya budaya atau adat istiadat yang dipengaruhi atau didasari oleh pengaruh-pengaruh Islam yang katakanlah sifatnya masih belum ada kepastian atau tidak benar-benar ada gitu ya dari atau tidak bersumber langsung dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis gitu ya. Dan ya bagus gitu ya tadi tanggapannya gitu ya bahwasanya gitu ya kalau misalkan itu mendekati ke musyrikan gitu ya atau istilahnya hukumnya masih remang-remang menuju gelap gitu ya, tidak jelas, mending tinggalkan saja gitu ya, karena itu masih mengandung keraguan gitu ya buat kita sendiri. Namun kalau misalkan kita sudah yakin gitu ya terkait hukumnya, terkait dasar hukum dari Al-Qur'annya atau dari Al-Hadisnya gitu ya sudah jelas dan ya tidak ada salahnya gitu. Dan justru kalau misalkan sifatnya wajib ya harus kita laksanakan lah istilahnya. Ya terima kasih hatur nuhun. Saya kembalikan kepada Ahi Asep, Bangga. Boleh. Terima kasih Pak Ari gitu. Intinya ya tidak jelas tinggalkan gitu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Hairil Insan Bintang yang mana merupakan pertanyaan terakhir begitu karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 gitu akhir dari seminar gitu. Berikut pertanyaannya. Saya kemarin mendapat suatu bahasan di sosial media mengenai yasinan. Nah, banyak menyatakan bahwa yasinan itu hanyalah sebuah ritual dari kebudayaan Indonesia. Artinya yasinan itu adalah bukanlah suatu hal yang diwajibkan. Tentu juga katanya yasinan ini dapat menimbulkan bid'ah. Banyak katanya ya. Bagaimana tanggapan kelompok 2 atas hal ini? Barangkali dari tim penyaji sudah mempersiapkan jawabannya, dipersilahkan. Asep boleh izin menjawab, Sep, terkait dengan pertanyaan dari Kai. Ya, izin menjawab ya, mungkin kita pun sudah tidak heran dengan banyaknya apa ya polemik tentang agama ini di Indonesia gitu, dikarenakan ya balik lagi gitu ya Islam di Indonesia ini kan sangat beragam gitu ya organisasi masyarakat keagamaannya gitu, sehingga banyaknya perbedaan gitu. Perbedaan bukan menjadi suatu hal yang harus menjadi apa ya perpecahan gitu teman-teman, karena ya di dalam perbedaan mungkin kita bisa saling menguatkan gitu ya. Terkait dengan tahlil yang dikatakan sebagai bid'ah gitu ya, kita pun harus melihat lagi gitu ya definisi dari bid'ah sendiri apa gitu ya. Nah,
di dalam definisi bid'ah ini menurut Imam Syafi'i gitu ya, bid'ah ini merupakan suatu yang menyelisihi kitab Allah dan sunnahnya gitu ya. Nah, bid'ah ini bisa dikatakan sesat, merupakan suatu yang menghilangkan prinsip-prinsip dan apa ya namanya itu, mengganti suatu prinsip di dalam agama Islam gitu, dan digantinya tuh terhadap perbuatan yang tercela seperti itu. Sehemat saya teman-teman, mungkin teman-teman pun bisa melihat atau mencari kembali gitu ya mengenai hal tersebut gitu. Dan setelah melihat kata bid'ah, kita pun harus melihat definisi dari tahlilan sendiri gitu ya. Tahlilan ini berasal dari kata tahlil gitu ya. Tahlil ini bisa dikatakan sebagai mengucapkan kalimat gitu ya teman-teman, atau di Indonesia sendiri seringkali dipahami sebagai pembacaan surat Yasin di dalam mendoakan salah satu individu yang telah meninggal dunia ataupun kerabat yang meninggal dunia gitu ya, dengan tujuan mendoakan gitu. Nah, di sini pun sebelum melihat apakah tahlil ini suatu yang bid'ah atau tidak gitu ya, tentunya setiap orang pun memiliki suatu landasan kuat gitu ya, atau memiliki suatu suatu hukum gitu yang mereka pegang, sehingga mereka pun bisa mengatakan bahwasannya tahlil ini sebagai bid'ah atau tidak gitu ya. Tetapi daripada kita mencari suatu permasalahan terkait dengan kebiasaan di masyarakat gitu ya, menurut saya pribadi gitu, karena saya pun terkadang mengikuti suatu situasi gitu ya, ketika di dalam suatu wilayah tersebut mengadakan tahlilan, saya ikut. Ketika tidak ada, ya tidak menjadi masalah gitu ya, karena tahlilan ini bukan menjadi suatu kewajiban gitu. Ini ya kalau misalkan punya rezeki ya mangga gitu ya dilakukan, dan niatnya pun untuk bersedekah juga kan gitu ya, ataupun zikir bersama-sama seperti itu, dan tidak adanya suatu pemaksaan, atau ketika memang suatu keluarga ini tidak bisa mengadakan tahlil, tidak perlu dipaksa gitu. Jadi bukan suatu kewajiban gitu. Dan namanya tuh jika hukumnya gitu ya bid'ah atau tidaknya, saya pun masih pendek gitu ya pengetahuan saya. Mungkin nanti pun bisa dijelaskan oleh Pak Toto gitu, karena saya sendiri pun tidak mau dengan mudah membid'ah-bid'ahkan suatu perkara gitu, karena itu memicu suatu polemik gitu ya nantinya tuh. Terkadang saya pernah di suatu wilayah yang memiliki suatu perbedaan gitu, dan di wilayah tersebut seringkali terjadi suatu gesekan gitu ya, dikarenakan adanya suatu ucapan yang dilontarkan karena adanya suatu perbedaan, dan di situ pun adanya suatu tidak penerimaan. Nah, di situ jangan dijadikan suatu perbedaan ini menjadi perpecahan seperti itu. Mungkin menurut saya terkait bid'ahnya mungkin nanti pun bisa dijelaskan gitu ya. Dan jikalau memang bid'ah, mengapa sampai saat ini masih banyak ataupun masih banyak orang melakukan hal tersebut? Mungkin ya kita niatkannya sedekah, terus zikir bareng kan baik juga gitu ya, melakukan zikir bareng seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, barangkali dari Cihuy atau dari Fitriana ada tambahan? Ya, Pak Moderator izin menambahkan ya, terkait Yasinan ini kan lagu lama ya, sebenarnya mah lagu klasik dari dulu juga diperdebatkan gitu terkait Yasinan atau tahlil sendiri. Sekarang kita bedah aja gitu ya sedikit. Kita kembali lagi kepada penjelasan di awal terkait pandangan Islam terhadap budaya itu sendiri. Yang pertama, pandangannya jika memang sesuai dengan nilai-nilai Islam, Islam tidak akan menolak budaya tersebut. Kita lihat Yasinan tuh yang dibaca apa sih? Mantra-mantra, bukan kan? Tapi yang dibaca Al-Quran gitu ya. Dan ini apakah bertentangan dengan Islam? Ya enggak, kan yang dibaca adalah Al-Quran gitu kan, itu yang pertama. Lalu
Yang kedua, amal itu kan tergantung niatnya ya, seperti tadi udah dijelaskan oleh Galih, atau dinotis oleh Galih, bahwa ya ketika memang kita ingin mengamalkan sesuatu niatnya sedekah gitu kan, niatnya memang kita ingin mendoakan orang yang sudah meninggal, dan kita meyakini bahwa doa itu akan sampai gitu kan kepada orang yang sudah meninggal tersebut, ya itu tidak akan menjadi masalah gitu. Dan justru ini baik gitu, karena apa? Dengan adanya tahlilan, adanya yasinan seperti ini, mengingatkan kita ya bahwa bahwa ya kita sebagai makhluk hidup juga akan mati, lalu kemudian dalam tahlil juga kan ini sebagai sarana dakwah juga gitu kan, sarana silaturahmi juga. Nah, di situ kan banyak manfaat-manfaat yang ada. Karena mungkin bagi orang Indonesia dirasa manfaatnya banyak sehingga menjadi kebudayaan gitu. Apalagi nggak tahu ya kalau di daerah saya gitu di Sunda memang ya kayak udah biasa, udah tradisi yasinan, maksudnya tahlilan ya. Arahnya sih lebih ke arah yang positif gitu, budaya yang positif itu tidak akan menjadi sesuatu yang bid'ah menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Fitriana, terima kasih Gali juga. Ada dari Khairil Insan Bintang, barangkali ada tanggapan dulu. Baik, Bapak moderator, terima kasih sebelumnya. Di sini saya mendapatkan dari sosial media yang saya baca ini, permasalahan yang dibahas itu, jadi bid'ah itu kan artinya gimana ya, perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan. Artinya di sini yasinan ini sebelumnya nggak pernah dicontohkan sama Nabi Muhammad atau sama siapapun yang maksudnya ya tidak ada contohnya yasinan ini. Nah, itu sih yang jadi permasalahannya, mengapa yasinan ini bisa dapat menimbulkan jadi bid'ah gitu. Itu sih yang saya dapat. Kalau begitu gimana menurut kelompok 2 pandangannya? Oke, Kai. Ini aku mau coba jawab, tapi nggak tahu ya benar enggaknya. Mungkin gitu, kenapa si yasinan ini tuh bisa menimbulkan bid'ah gitu ya, kenapa gitu. Mungkin yang mengatakan itu tuh pernah membaca hadis riwayat Muslim yang berkata seperti ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntutannya dari kami, maka ia tertolak. Mungkin karena ada hadis ini, makanya mengatakan bahwa yasinan itu tertolak gitu ya, jadi bid'ah. Mungkin kenapa bisa jadi tertolak itu, karena kan ada ya hadis juga yang mengatakan janganlah kamu khususkan malam Jumat untuk melakukan ibadah yang dilakukan kepada malam-malam lain. Mungkin yang dimaksudkan tidak dicontohkan itu karena hanya dilakukan tuh pada malam-malam tertentu saja gitu. Sedangkan untuk membaca yasinan itu bisa dilakukan kapan saja kan gitu, tidak hanya di malam-malam tertentu gitu. Mungkin karena apa sih zaman dahulu Rasulullah mengamalkannya setiap hari dan tidak hanya pada malam-malam tertentu. Mungkin karena hal itu gitu. Jadi disebut bid'ah itu karena kalau orang mengira mah di kita mah cuma terjadinya tuh pas malam-malam tertentu, sedangkan kalau dulu mah bisa diamalkan itu setiap hari, mungkin seperti itu. Oke, begitu. Khairil, gimana? Ada tanggapan lagi? Atau dicukupkan? Ya, cukup Seth ya. Oke, baik. Ya. Alhamdulillah sesi pemaparan materi dan juga diskusi telah selesai. Izinkan saya untuk membacakan sebuah kesimpulan bahwa kebudayaan tidak dapat bertentangan dengan Islam. Kebudayaan seringkali dijadikan media sarana untuk memperdalam agama Islam. Dan terima kasih kepada Pak Toto, terima kasih kepada tim penyaji, audiens, dan juga partisipan yang sudah bertanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, penulis, penyaji, dan ada berapa orang nih? 4 orang ya yang berkontribusi dalam diskusi kali ini. Diharapkan minggu depan lebih banyak lagi yang terlibat ya, saudara-saudara. Islam, hubungan Islam dan budaya. Pertama kita pahami bahwa Islam itu bersumberkan wahyu ya. Sementara budaya itu adalah hasil cipta rasa karsa karya manusia. Jadi kalau wahyu dari Allah, sumbernya budaya dari manusia. Itu 2 hal yang berbeda.
Nah, ajaran dari Allah ini dilaksanakan dalam konteks budaya. Ya. Jadi wahyu itu dilaksanakan di bumi oleh manusia. Artinya dalam konteks budaya. Ingat, budaya itu bukan hanya tradisi, ya, bukan hanya tradisi. Budaya itu segala sesuatu yang bersumber dari manusia. Karena itu ada agama budaya, agama yang dari pikiran manusia. Jadi pelaksanaan ajaran Islam itu dalam konteks budaya. Tentu ada budaya yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, ada yang tidak. Maka dalam hal ini tentu sikap kita adalah bagaimana budaya itu sesuai dengan nilai Islam. Artinya yang dilakukan oleh manusia dalam konteks budayanya harus menyesuaikan diri dengan pedoman yang datang dari Allah. Ya. Bahkan budaya yang pertama adalah bagaimana nilai-nilai itu dilaksanakan dalam budaya. Artinya bagaimana Islam itu dibudayakan dalam kehidupan keseharian manusia. Yang kedua, bagaimana agar budaya itu sesuai dengan nilai Islam. Bagaimana budaya kita diislamkan sedemikian rupa. Ini budaya yang belum Islami. Ya, dua-dua misi. Bagaimana mengislamkan budaya dan bagaimana membudayakan Islam. Itu misi kita. Ya. Nah, tentu berkaitan dengan tradisi dan bagaimana tiap masyarakat punya tradisi. Ya. Di Indonesia ada banyak sekali tradisi. Lalu muncul ada Islam Nusantara. Islam Nusantara itu Islam yang ramah pada tradisi gitu. Nah, jika Islam Nusantara itu adalah isinya bagaimana mengislamkan budaya, melestarikan budaya yang Islami, dan membudayakan nilai-nilai Islam, tentu saja sesuai dengan ajaran Islam. Tapi jika Islam itu dibudayakan, Islam itu kemudian dibudayakan dalam konteks budaya pada hal-hal tertentu yang tidak bisa dibudayakan, itu tentu tidak bisa. Misalnya sholat pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tentu tidak bisa. Karena itu kita batasi kan, batasi dalam proses budaya itu. Banyak orang kemudian mengatakan ini bid'ah dan sebagainya. Kita batasi. Jadi ada pembatas dalam pembudayaan nilai Islam. Sholat misalnya. Konteks budaya betul dilaksanakan. Syaratnya nutup aurat, lalu pakai sarung, pakai baju. Itu budaya. Sarung, baju, ya, sajadah, samak, masjid, segala macam. Itu budaya. Dalam konteks budaya. Puasa juga demikian ya. Puasa tuh dahar nasi, makan sambal, makan. Itu budaya. Tentu gitu ya. Tidak harus itu pakai korma, pakai segala macam kebiasaan orang Arab, tidak demikian. Itu budaya dalam konteks budaya. Naik haji dilaksanakan dalam konteks budaya kan, pakai pesawat terbang itu hasil kebudayaan gitu. Pakai pakaiannya pakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu khatun loh, itu budaya itu. Tapi gerakan dan bacaannya itu termasuk nilai-nilai yang tidak bisa dirubah. Jadi kalau Islam Nusantara itu tadi dalam bagaimana mengislamkan budaya, tentu kita setuju. Tapi kalau segala macam nilai-nilai dari Islam itu misalkan dijawakan, tentu kita tidak setuju ya. Ada batas-batas tertentu. Jadi ada perbedaan sudut pandang memang di kalangan umat Islam di Indonesia tentang Islam Nusantara itu. Ada yang juga berlebihan, mempertahankan habis-habisan, ada juga yang menolak habis-habisan. Mengapa itu terjadi? Sebetulnya karena ada reaksi terhadap
kajian-kajian yang sifatnya tekstual, sehingga tidak menerima kajian-kajian kontekstual. Ini sebetulnya secara metodologis itu sebetulnya ya. Yang Islam Nusantara itu kontekstual. Yang Islam orang tanda kutip ya, Wahabi misalnya, Salafi, itu tekstual banget gitu. Sehingga kalau segala macam itu apa saja yang ada pada Nabi itu sebagai sebuah rujukan, termasuk budayanya, pakaiannya, bahasanya, itu kan budaya ya, tentu. Dan ini yang dicomot begitu saja, itu yang tekstual. Sehingga pro kontra terjadi, muncullah istilah Islam Nusantara ya. Dia ada batasan-batasan budaya dalam kaitan agama ya. Itu apa batas-batasnya? Batas-batasnya itu yang dilarang Allah. Ada larangan enggak? Jadi dalam konteks budaya itu ada larangan enggak? Kalau tidak ada larangan boleh. Ya. Kalau tidak ada larangan boleh. Kalau dalam kaitan ritual, ibadah mahdoh, itu batasannya adalah ada contoh enggak? Ingat itu, yang namanya ibadah khusus itu kaidahnya semua haram dilakukan kecuali ada perintah Allah atau contoh Rasul. Itu ibadah khusus, dibatasi puasa, ya, sholat, puasa, haji gitu. Itu ritual banget atau ibadah mahdoh. Di situ haram dilakukan, sholat haram dilakukan, puasa haram dilakukan, haji haram dilakukan, kecuali ada perintah dan contoh. Ada perintah dari Allah dan contoh Nabi. Di luar itu standarnya adalah ada larangan nggak dalam kaitan itu. Disebut ibadah mahdoh, goer mahdoh. Di dalam goer mahdoh itu batasannya ada larangan nggak. Apa saja goer mahdoh itu? Apa saja. Termasuk dalam lingkup budaya. Kalau apa saja yang dilakukan manusia itu berkaitan dengan budaya, gitu. Ada larangan nggak? Kalau tidak ada larangan dimulai dengan boleh. Jadi hukum itu 5, jangan halal haram, ya, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ada 5. Jadi kalau tidak ada larangan dimulai dengan boleh, ya di tengah boleh, boleh silakan, asal boleh, asal. Nyanyi nggak ada larangan, musik nggak ada larangan, ya, kecuali ada musik boleh, asal bukan yang dilarang Allah. Apa yang dilarang Allah? Main musiknya yang harus tutup aurat, musiknya yang tidak melalaikan orang untuk sholat dan sebagainya, kan begitu. Nah, yang kajian tekstual itu yang kemudian banyak membenturkan antara budaya dengan agama. Nah, seperti kemarin ya, misalnya wayang kan dibenturkan. Wayang itu alat, bisa orang berbuat baik dengan itu atau berbuat buruk. Wabin ayat tidak ada atuh zaman Nabi, masa ada contoh wayang? Tidak ada, itu tradisi, bukan tradisi Arab, itu tradisi Sunda, tradisi Jawa. Kan begitu. Jadi yang sering membid'ahkan, kita kembali saja pada aturan main. Hadis man ahdasa fi amrina falaisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusanku gitu, tapi bukan dari aku, maka itu adalah ditolak. Nah, yang ditolak itu disebut bid'ah, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah dolalah. Nah, persoalan itu pada kata fi amrina, pada urusanku. Jadi bukan urusanku itu kita breakdown menjadi urusan ibadah, mahdoh gitu. Kalau mengada-ada di dalam urusan mahdoh, itu baru bid'ah. Kalau di luar ibadah mahdoh, dalam konteks budaya, apa saja silahkan sepanjang tidak ada larangan. Dimulai dengan boleh asal bukan larangan. Kecuali dalam ibadah mahdoh, puasanya malam hari misalnya, sholatnya santai hari Minggu 4 rakaat, subuhnya padahal mestinya 2. Nah, yang seperti itu yang bid'ah. Gitu. Jangan bawa kemana-mana bid'ah. Kalau bid'ah hanya diambil dari bahasa sesuatu yang baru, maka Anda pakai itu pun bid'ah gitu.
Orang pakai baju batik juga bid'ah gitu. Orang pakai mobil juga bid'ah kok. Mestinya pakai unta karena zaman Nabi nggak ada mobil, tidak ada contoh dari Nabi pakai mobil. Ada contoh dari Nabi pakai unta. Bahaya itu kalau itu seperti itu. Kayaknya itu kalau Bapak amati ya, Bapak amati itu tekstual ya, tekstual banget. Kayak kemarin siapa Ustadz mana itu Ustadz siapa nama Jawas tentang hujan ya, itu wah musyrik itu yang menurut hujan itu dikaji secara ilmiah. Hujan itu dari Allah itu. Bukan air yang dibawa oleh angin kemudian dan sebagainya. Kan ngaco itu. Ngaco. Kajiannya tekstual. Padahal harus dilihat konteksnya. Kalau hadis itu dilihat konteksnya. Nabi sedang berbicara itu sedang bicara itu dalam konteks apa? Pernah Bapak dengar juga. Ada pertanyaan disampaikan oleh jamaahnya ke Ustadz itu. Apakah katanya dalam perkawinan itu boleh main musik gitu. Sang Ustadz bertanya, boleh asal musiknya pakai rebana. Kalau tidak pakai rebana itu haram. Karena hadisnya memang hadisnya pakai rebana. Ketika Nabi datang ke perkawinan, perhelatan, ada beberapa anak perempuan pegang rebana. Lalu Nabi mengatakan, ayo pukullah rebana kamu gitu. Lalu anak-anak itu mukul-mukul rebana, main musik. Hadisnya memang rebana. Betul, karena Nabi melihat rebana. Dalam konteksnya yang dilihat oleh Nabi adalah anak bawa rebana. Bukan anak bawa gitar. Sebab gitar nggak ada dalam budaya Arab pada saat itu. Atau organ nggak ada dalam budaya saat itu. Jadi jangan kemudian dicomot kecuali rebana. Tidak. Karena kebetulan yang dilihat Nabi adalah anak bawa rebana. Tidak anak bawa angklung ya. Barangkali kalau bawa angklung mah lain lagi hadisnya barangkali ya. Itu kajian konteks. Makanya para ulama menyebutkan kalau orang mau belajar hadis sekaligus harus tahu juga asbabul wurud. Asbabul wurud itu budaya di lingkungan Nabi ketika Nabi mengatakan itu. Sehingga ya nanti yang diambil adalah nilai-nilai yang universal. Bukan nilai-nilai lokal. Nilai universal yang berlaku di seluruh dunia sepanjang zaman. Contoh. Nanti nyambung ke cadar ya. Nutup aurat. Itu universal. Di seluruh dunia nutup aurat begitu. Pakai apa nutup aurat? Itu budaya. Pakai apa nutup aurat? Itu budaya. Pakai sarung, pakai baju batik, pakai jas, pakai gamis, terserah. Jangan gamis selalu dijadikan sebagai syariat, jangan. Itu mah budaya Arab. Ya, yang namanya apa? Abu Jahal juga pakai gamis, bukan pakai jin, jangan lupa. Ya, berbahasa Arab juga musuh Nabi itu orang Quraisy itu. Jangan sebut sehari-hari pakai bahasa Arab itu sunnah, tidak. Jadi jangan asal ya, jangan asal. Lalu berkaitan dengan cadar, yang diatur itu adalah nutup aurat. Lalu terjadi perselisihan antara para ulama, apakah aurat perempuan itu seluruh tubuhnya? Muncullah yang mengatakan seluruh tubuh perempuan itu termasuk mukanya itu adalah aurat. Maka muncullah tadi sebagian dari teman kita bercadar. Tapi sebagian menafsirkan tidak. Itu kecuali tangan, seluruh tubuhnya kecuali tangan, telapak tangan dan wajah. Maka dibukalah wajah seperti Anda ini gitu. Seperti Anda ini. Jadi nah kalau di Arab kebetulan mereka mengambil mazhabnya yang seluruh tubuhnya, maka mereka bercadar. Kalau di kita mazhab Syafi'i misalnya seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Lalu kalau kita lihat lebih dalam lagi, kan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh perempuan. Nah, kenapa Nabi mengenal namanya? Kalau orang itu tidak bercadar. Kalau itu orang itu bercadar. Sebab orang Nabi mengenal seseorang seperti kita juga. Bapak mengenal Salma Tiara dari apanya? Wajahnya kan? Ya, kalau Salma di kerudung, di sebutan wajahnya, Bapak nggak ngerti siapa itu.
Apa yang diajarkan Quran untuk mengenal? Ya, jadi inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia bersuku-suku untuk saling berkenalan. Nah, pertama orang mengenal orang lain lewat apanya? Kan bukan lewat pantatnya kan, lewat wajahnya. Nah, itu KTP itu difotonya wajahnya. Itulah perbedaannya. Oh, ini si A, ini si B, dan seterusnya. Kalau wajah itu ditutup, kita nggak kenal. Salma itu yang mana sih? Gitu. Kalau tidak dibuka wajahnya, karena itu Bapak lebih cenderung tidak bercadar perempuan itu. Supaya dikenal si A dan si B gitu ya. Jangan-jangan istri saya kalau bercadar lama nggak jumpa, udah bajunya juga udah baru, malah asing gitu ya. Ini siapa nih di rumah ini? Bajunya baru, ininya baru. Jangan-jangan orang lain gitu kalau bercadar. Maka Bapak menganjurkan perempuan tidak bercadar. Tidak bercadar. Tapi jangan berarti Bapak tidak setuju orang bercadar. Silahkan saja bercadar. Bagus saja, nggak apa-apa. Gitu. Cuma dalam konteks pendidikan, guru harus melihat mana muridnya. Jangan-jangan joki gitu. Itu ya. Islam mempengaruhi budaya lokal, ya islamisasi budaya gitu. Bagaimana kita mengislamkan budaya gitu. Dan bagaimana Islam itu dibudayakan dalam kehidupan keseharian. Oh, tadi pertanyaan berikutnya itu, saudara-saudara, kalau berkaitan dengan tadi ada pencaksilat, tambah tenaga dalam, itu bisa terjadi. Yang namanya seperti itu ada aspek mistik di dalam setiap agama. Ya. Di Hindu, di Buddha, di Buddha, di Hindu, di Kristen itu ada aspek-aspek mistis. Ada. Jangan lupa ya. Lihat Dracula di Eropa. Kalahnya sama apa? Sama salib kan? Tadi ada aspek-aspek mistis di dalam berbagai agama. Nah, di kalangan umat Islam juga ada. Orang tidak mempan ditembakkan dengan bacaan, puasa. Kita ingat yang namanya puasa itu ibadah mahdhah. Kalau tidak yang wajib ya sunat. Tidak ada puasa untuk macam-macam. Puasa ini buat melet gitu. Nggak ada itu. Itu bid'ah yang seperti itu gitu. Karena puasa itu hanya ada yang wajib dan yang sunat. Sudah jelas mana yang wajib, mana yang sunat. Jadi itu penyimpangan sebetulnya. Apa gening mereka bisa Pak itu jadi tahan dibacok, tidak mempan? Ya bisa. Orang asli tradisi Sunda juga ada yang seperti itu. Kok pakai mantra-mantra sama hasilnya, tidak kena dibacok, tidak mempan. Ya, budaya tradisi Cina juga kungfu-nya itu dengan pakai mantra tertentu itu mereka juga bisa. Artinya bukan hanya kita. Itu penyalahgunaan namanya gitu ya. Penyalahgunaan. Jadi nggak usah dipelajari lah. Sekarang yang seperti itu tidak usah dipelajari. Sekarang ilmu pengetahuan saja kita belajar. Nah, yang seperti itu saudara. Jadi dalam konteks budaya itu memang tidak, walaupun tidak ada contoh, tidak mungkin ya Rasul memberi contoh untuk budaya seluruh dunia, tidak mungkin. Nabi juga terbatas pada budaya-budaya Arab dalam hal budaya. Karena itu Islam itu dalam hal yang ibadah mahdhah itu baru dikenal ada bid'ah. Kalau tidak 4 rakaat, zuhurnya bid'ah. Kalau puasnya malam hari bid'ah. Yang ibadah mahdhah jangan bid'ah dibawa ke budaya. Bingung nanti sendiri. Akhirnya apa? Makan pun tidak boleh makan nasi, makan kurma atau makan apa yang sehari-hari Nabi lakukan. Ya, dalam konteks budaya itu tidak seperti itu perlakuan kita. Kalau Anda tanya di mana sih ada hadis nggak tentang nasi? Nggak ada, karena Nabi tidak pernah makan nasi. Nasi itu tradisi budaya orang-orang agraris, penduduk masyarakat agraris. Ya, ada juga roti dari gandum gitu. Tentu kayak roti, kita mah enggak kan? Roti kan sehari-hari walaupun makan roti udah 5 biji kan kalau belum dapat nasi kan belum makan. Nah di Arab itu makan roti gitu. Karena itu nggak ada hadis tentang itu.
Dan nggak ada hadis tentang ayam, banyaknya kan apa? Domba, karena tradisi mereka di sana zaman Nabi kan domba gitu. Nggak ada sembelih ayam, nggak ada, karena tidak alam, lingkungan alam mereka yang mereka urus bukan ayam tapi kambing. Karena itu aulim walau bisyatin, pestakanlah pernikahan walaupun dengan 1 ekor domba. Padahal domba sangat murah di sana pada saat itu. Kalau sekarang kan mahal itu 4 juta, 6 juta domba itu. Jadi bukan, barangkali ditafsirkan sederhanakanlah walaupun 1 ekor ayam Anda sembelih gitu. Barangkali dalam konteks budaya Sunda bisa seperti itu. Itu saya kira ya. Udah lebih. Terima kasih. Ada pertanyaan silahkan. Ada yang ngeganjel boleh juga ditunda minggu depan boleh ya. Jadi saudara-saudara, hari ini alhamdulillah kita sudah selesaikan tugas kita pertemuan ketiga ya atau keempat? Keempat ya. Keempat. Dan terima kasih kepada moderator dan saudara semua yang terlibat dalam seminar ini. Mudah-mudahan minggu depan lebih baik lagi dan lebih banyak yang terlibat ya dengan pertanyaan atau pernyataan atau komentar dan sebagainya. Saudara PJ nanti atau KM bisa kirim siapa yang tidak hadir. Ini penduduk kita berapa? 37. Semuanya ada berapa? Semuanya ada 40 orang, Pak. 40 ya. 3 orang tidak hadir, tolong di-share ke Bapak namanya. Sekian saja, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun, Pak.